Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin membahas proyek UAS kami, proyek basis data, dengan dosen pengampu Bu Karisma Wiyati Gusti, STMT, dengan judul penggunaan database MySQL pada sistem penyimpanan data manajemen hotel. Jadi kami beranggotakan saya, Panji Anugrah Panengah, Muhammad Zulfan Fauzan, Riko Indra Kusuma, dan Muhammad Nabil Irfis Shafii. Jadi yang pertama itu ada IRD, Entity Relationship Diagram, yang dimana entitas ini itu ada yang pertama itu ada tamu. Jadi tamu ini berisi informasi tentang tamu hotel dengan atribut ID tamu, nama, nomor identitas, nomor HP, serta alamat. Kemudian ada entitas reservasi dengan atribut yang pertama ada ID reservasi, ID tamu, total harga, ID kamar, check-in, dan check-out. Kemudian ada ID karyawan. Kemudian ada entitas kamar. Jadi entitas kamar ini menyimpan data kamar hotel dengan atribut yang pertama itu ada ID kamar, tipe kamar, harga kamar, dan status. Kemudian ada entitas karyawan yang berisi informasi tentang karyawan dan staf hotel. Jadi di dalam entitas karyawan ini memiliki 3 atribut yaitu ID karyawan, nama, dan jabatan. Kemudian terakhir ada entitas pembayaran, yang dimana entitas pembayaran ini nantinya itu mengolah data pembayaran untuk reservasi. Jadi di dalam entitas pembayaran ini ada atribut yang pertama itu ID pembayaran, ID reservasi, kemudian metode pembayaran, dan terakhir status pembayaran. Kemudian ada hubungan relationship-nya. Jadi si reservasi ini menghubungkan antara entitas tamu, kamar, dan karyawan. Jadi ini menunjukkan bahwa tamu melakukan reservasi kamar dengan bantuan seorang karyawan. Kemudian ada hubungan relationship yang kedua yaitu pembayaran. Jadi pembayaran ini menghubungkan entitas reservasi dengan data pembayaran. Jadi setiap reservasi memiliki pembayaran yang dapat berupa berbagai metode, entah itu tunai maupun non-tunai. Kemudian ada entitas hubungan relationship dari karyawan. Jadi karyawan ini juga memiliki peran yang terkait dengan reservasi atau pemesanan hotel, serta pembaruan data-data tamu. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada normalisasi. Jadi yang pertama yaitu bentuk dari denormalisasi data, bentuk awal sebuah table. Boleh di next? Untuk normalisasi data yang pertama, yaitu kita harus menormalisasikan dengan bentuk 1NF first normal from, yang dimana 1NF ini mengharuskan setiap kolom hanya mengandung satu nilai tunggal, dan setiap baris harus unik. Jadi berdasarkan tabel awal ini, tabel ini sudah memenuhi kriteria 1NF. Boleh di next? Yang kedua, 2NF, second normal form, yang dimana 2NF ini mengharuskan table sudah dalam bentuk 1NF, dan semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada primary key. Di tabel awal ada redundansi data karena informasi tentang tamu, karyawan, kamar, dan pembayaran itu berulang. Oleh karena itu, kita pecah menjadi beberapa tabel, seperti tabel kamar, karyawan, pembayaran, dan reservasi. Nah, jadi ini adalah tabel yang telah kita pecah dalam bentuk 2NF, second normal form. Boleh dilanjut? Dan untuk normalisasi data yang ketiga, dalam bentuk 3NF, jadi 3NF ini mengharuskan tabel sudah dalam bentuk 2NF, dan tidak ada transitif dependensi tergantungan transitif berdasarkan tabel 2NF. Karena tidak ada kolom non-primer yang bergantung pada kolom non-primer lainnya. Boleh di next? Untuk selanjutnya, implementasi query akan disampaikan oleh Muhammad Zulfan Fauzan.
Untuk implementasi query yang pertama adalah implementasi query create. Perintah create digunakan untuk membuat berbagai objek di database seperti tabel, basis data, view, user, atau index. Perintah ini membuat tabel tamu dalam database hotel. Kemudian insert dalam MySQL digunakan untuk menambahkan data ke tabel. Perintah ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel tamu, yaitu dengan kolom ID tamu, nomor identitas, nomor HP, dan alamat. Kemudian perintah select. Perintah select dalam MySQL digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel seperti tabel tamu, kamar, karyawan, reservasi, dan pembayaran. Kemudian perintah query end. Fungsi logika end dalam SQL digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi dalam pernyataan where. Operator ini memastikan bahwa semua kondisi yang digabungkan harus bernilai benar atau true, agar baris data disertakan dalam hasil query. Kemudian query fungsi logika OR. Fungsi logika OR pada MySQL digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi dalam pernyataan SQL, di mana jika salah satu kondisi benar atau true, maka seluruh pernyataan dianggap benar. Selanjutnya query group by dan order by. Klause group by digunakan untuk mengelompokkan baris berdasarkan satu atau lebih kolom. Biasanya digunakan bersama dengan fungsi seperti sum, count, average, max, atau min. Klause order by digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau lebih kolom. Urutan bisa menaik, ascending, atau menurun, descending. Kemudian pembuatan query view. View adalah objek database yang memungkinkan Anda untuk menyimpan query SQL dan menggunakannya seolah-olah itu adalah tabel biasa. Ini sangat berguna untuk menyederhanakan query kompleks, membatasi data, dan meningkatkan keamanan serta pemulihan aplikasi. Namun, perlu berhati-hati dengan kompleksitas query di dalam view, karena bisa mempengaruhi performa database jika tidak digunakan dengan bijak. Kemudian query inner join. Query inner join adalah query yang menyatukan data dari tabel yang satu ke tabel yang lainnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Riko. Selanjutnya ada left join, digunakan untuk menghubungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama, namun memastikan bahwa semua baris dari tabel pertama akan tetap ditampilkan, meskipun tidak ada kecocokan dari tabel kanan, tabel kedua. Jika tidak ada kecocokan tabel kanan, maka nilai kolom kanan akan berisi 0. Kedua ada right join, operasi penggabungan tabel dalam SQL yang mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan dan baris yang cocok dari tabel di sebelah kiri. Jika tidak ada kecocokan, maka kolom dari tabel sebelah kiri akan diisi dengan 0. Selanjutnya ada alter table add. Fungsi alter table add dalam SQL digunakan untuk menambahkan kolom baru dalam tabel yang sudah ada. Dengan menggunakan perintah ini, Anda dapat mengubah struktur tabel tanpa menghapus atau mengganti data yang sudah ada di dalamnya. Selanjutnya ada drop. Menghapus tabel perintah drop digunakan untuk menghapus sebuah tabel beserta seluruh data dan strukturnya. Setelah tabel dihapus, Anda tidak dapat mengambilnya kecuali jika Anda memiliki salinan cadangan. Selanjutnya ada rename. Perintah rename dalam SQL digunakan untuk mengganti nama objek basis data seperti tabel atau kolom. Namun fungsi rename dapat berbeda tergantung pada sistem manajemen basis data.
Selanjutnya ada alter table modify. Perintah alter table modify dalam SQL digunakan untuk mengubah struktur kolom yang sudah ada dalam sebuah table, seperti mengubah tipe data atau ukuran kolom. Selanjutnya ada turncode. Perintah turncode dalam SQL digunakan untuk menghapus semua data dalam sebuah tabel dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibanding dengan perintah delete, meskipun keduanya menghapus data. Ada beberapa perbedaan penting di antara keduanya. Fungsi update dalam SQL digunakan untuk memberi data yang sudah ada dalam tabel. Perintah ini memungkinkan Anda dapat mengubah nilai dalam satu atau lebih kolom pada baris tertentu. Selanjutnya ada delete. Fungsi delete dalam SQL digunakan untuk menghapus data yang ada dalam satu atau lebih baris di sebuah tabel berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi utama dari perintah delete adalah untuk menghapus satu atau lebih entry dalam tabel tanpa mengubah struktur tabel sendiri. Selanjutnya ada min. Fungsi min dalam SQL digunakan untuk mengambil nilai minimum dari suatu kolom dalam tabel. Fungsi ini sering digunakan dalam query agregat untuk menghitung nilai terkecil dari suatu kolom numerik atau tanggal, atau bahkan untuk mencari nilai terkecil dalam kelompok data yang lebih besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nabil. Baik, sekarang ada fungsi max. Fungsi max berguna dalam SQL untuk menemukan nilai maksimum dalam kolom atau kelompok data. Biasanya digunakan dalam analisis data untuk mencari nilai terbesar, apakah itu angka, tanggal, atau string. Dalam implementasi ini, fungsi max digunakan untuk menemukan harga tertinggi dari kamar. Selanjutnya ada average. Fungsi average dalam SQL digunakan untuk menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam sebuah kolom numerik. Fungsi ini sangat berguna untuk melakukan analisis statistik atau menghitung nilai rata-rata dari data yang ada di dalam tabel. Implementasi ini digunakan untuk menghitung rata-rata harga kamar. Selanjutnya ada create user. Create user digunakan untuk membuat user baru dalam SQL, terutama MySQL atau MariaDB. Perintah ini memungkinkan untuk membuat pengguna baru dengan hak akses tertentu ke database. Selanjutnya ada grant. Grant dalam SQL digunakan untuk memberi perintah yang digunakan untuk memberikan hak akses privilege kepada pengguna atau peran di database. Hak akses ini bisa mencakup berbagai operasi seperti membaca, menulis, memperbarui, atau menghapus data dalam tabel, serta mengelola objek database lainnya. Selanjutnya ada flash privilege. Perintah ini digunakan untuk memuat ulang hak akses pengguna setelah melakukan perubahan pada tabel hak akses di MySQL atau MariaDB. Hal ini memastikan bahwa perubahan yang dilakukan pada pengguna, peran, atau akses diterapkan oleh server database tanpa perlu merestart server. Selanjutnya ada show grants. Show grants adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan hak akses yang dimiliki oleh pengguna, terutama di MySQL atau MariaDB. Show grants implementasi ini digunakan untuk memperlihatkan hak akses yang dimiliki oleh pengguna anugerah. Selanjutnya ada select user. Select user di sini berguna untuk menampilkan user, host, dan password. Lalu ada user login. Untuk user login, gunakan perintah MySQL -u username -p, lalu masukkan kata sandi setelah diminta. Selanjutnya ada revoke. Perintah revoke digunakan untuk mencabut hak akses tertentu yang dimiliki oleh pengguna atau grup pengguna di MySQL atau MariaDB.
Dengan menggunakan perintah ini, administrator database dapat mengelola izin-izin yang diberikan kepada pengguna, seperti mencabut hak untuk melakukan operasi select, insert, update, atau mencabut seluruh hak akses. Selanjutnya ada drop user. Drop user digunakan untuk menghapus pengguna dari MySQL atau MariaDB, termasuk hak akses, informasi terkait. Setelah pengguna dihapus, mereka tidak lagi bisa mengakses database menggunakan kredensial. Baik, itu saja dari kami. Kami dari kelompok 7, dari kelas C, D3 Sistem Informasi, dosen pengampu Bukarisma Wiyati Gusti STMT. Itu adalah proyek UAS kami, yaitu penggunaan database MySQL terhadap penyimpanan database sistem manajemen hotel. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.